Halo, selamat siang. Nah, hari ini kita akan membahas masih temanya adalah kritik musik. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat materinya ya. Tolong diperhatikan materinya karena nanti di akhir pembelajaran nanti kalian akan ada tugas yang ada di video ini ya. Oke, pertama adalah kita akan melihat bahwa kritik musik setidaknya terdapat dua aspek materi yang harus dibahas dalam tulisan, yaitu aspek substansi musikalitas dan penyajian. Apa itu ya? Nah, kita akan lihat bahwa di dalam, atau nanti kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud kritik musik sesuai pemahaman kamu, nah kamu akan menjawab kritik dalam arti luas adalah kegiatan menganalisis atau mengevaluasi sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman, apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Secara etimologis ya, kata kritik berasal dari bahasa Yunani kuno, krites, yang berarti orang yang memberikan pendapat beralasan, analisis, pertimbangan nilai, interpretasi, atau pemahaman. Berikutnya, salah satu kegiatan memberikan kritik musik adalah mengevaluasi. Apa maksudnya? Ya, makanya adalah dalam dunia pertunjukan seni musik, kritik musik lebih ditekankan pada pemaknaan kegiatan menganalisis atau mengevaluasi pertunjukan atau sajian seni musik agar menjadi lebih berkualitas, menarik, dan indah secara musikal ya. Jadi peningkatan dalam kualitas musikal. Berikutnya, ketika ada pertanyaan, tujuan kita memberikan kritikan pada sebuah pertunjukan musik adalah untuk apa? Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, maka memberi masukan terhadap objek tertentu agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Jadi endingnya nanti lebih baik dari pertunjukan sebelumnya. Bersikap objektif dalam melakukan analisis dan evaluasi. Jadi tujuan memberikan kritikan pada sebuah pertunjukan musik adalah seperti ini ya. Jadi memberi masukan terhadap objek tertentu agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Jadi kritikan itu bersikap objektif dalam melakukan analisis dan evaluasi. Berikutnya, kalau ada pertanyaan ya, beberapa hal yang perlu dipahami untuk menjadi kritikus musik yang baik itu seperti apa? Jadi ternyata ada empat ya, yaitu adalah yang pertama, memahami aspek-aspek yang akan digunakan sebagai materi kritikan. Memahami aspek-aspek yang akan digunakan sebagai materi kritikan. Yang kedua adalah memahami objek pertunjukan musik, latar belakang pertunjukan, dan gaya pertunjukan. Yang ketiga adalah bersikap objektif dalam melakukan analisis dan evaluasi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu kalau pertanyaan adalah beberapa hal yang harus atau perlu dipahami untuk menjadi kritikus musik yang baik ya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan kritik pedagogi? Apa ya pedagogi itu? Pasti ada kaitan dengan dunia pendidikan ya. Nah, maka jawabannya adalah yang dimaksud dengan kritik pedagogi dalam seni musik, kritik ini biasanya dilakukan oleh guru atau dosen, biasanya dalam pembelajaran seni musik, terhadap karya peserta didiknya. Jadi kayak kita ini adalah ketika kalian kemarin beri kritikan itu masuk dalam
kritik pedagogi. Jadi ulasan yang disampaikan secara mendalam, jadi detail kan kemarin dari contoh misalnya pertunjukan dari tangga nada, unsur musikalitas, melodi, harmonis, ritmis dan seterusnya, bahkan dari lighting, tata kamera dan seterusnya, detail dibahas ya. Nah, ulasan yang disampaikan secara mendalam dan bertujuan memberikan motivasi untuk sebuah peningkatan mutu pertunjukan ya. Itu. Berikutnya ketika ada yang bertanya ya, atau ada yang tanya tentang format penulisan kritik ilmiah yang paling sederhana. Ternyata ada kritik ilmiah ya. Ya kayak kalian membuat karya tulis ilmiah itu nanti ketika di pertanggungjawabkan itu juga endingnya adalah sebuah kritikan ilmiah ya. Kalau ada pertanyaan format penulisan kritik ilmiah yang paling sederhana menggunakan pokok bahasa apa ya? Nah, pertanyaan seperti itu akan jawabannya apa? Ya, yang sederhana aja nih. Jadi ada pendahuluan, pembahasan dan penutup. Tidak ada seperti ini yang paling sederhana ya. Jadi kritik ilmiah yang paling sederhana. Tidak seperti karya tulis ilmiah yang nanti ada pakai fase-fase dan seterusnya ya. Tuh, tapi ini paling sederhana. Tapi kalau mau lebih dari ini boleh ya. Oke, ini yang ditanyakan yang paling sederhana. Berikutnya ada pernyataan ya. Nah, kalau kalian lihat ada orang yang sering mengkritisi tentang sebuah tayangan di media, misalnya di surat kabar, mengkritisi tajuk, pendapat dan seterusnya. Nah, itu disebut kritik jurnalistik ya. Kritik jurnalistik itu juga penting. Yang sering menyampaikan itu kalau tokoh di Indonesia itu Ben Sleo. Ben Sleo itu kalau kamu buka di Google, Ben Sleo banyak mengkritisi musik-musik, bahkan dari musik yang paling lama seperti Coast Plus, Pan Plus sampai yang terbaru ini juga banyak dia mengkritisi ya. Nah, yang dimaksud kritik jurnalistis ya, kritik jurnalistik apa? Kritik jurnalistik bisa digunakan oleh para jurnalis atau memberikan kritik pada penampilan karya musik. Kritik jurnalis memberikan analisis dan evaluasi yang bersifat ringkas ya. Jadi misalnya artis Dewi Persik, dia akan melihat Dewi Persik itu dari dia menyanyikan lagu apa, genrenya apa ya, terus dia akan melihat ciri khas dari vokalnya itu apa, itu akan, tapi tidak akan mendetail sampai dengan urusan yang tata panggung dan seterusnya, tidak, biasanya tidak hanya mendetail dari penampilannya. Jadi kritik jurnalistis dalam kritik musik, kritik ini mengulas karya seni musik dengan ringkas dan tidak begitu mendalam melalui bahasa yang mudah dimengerti dan data-data yang disajikan secara sederhana ya. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang kayak bahasa ilmiah ya. Itu untuk kritik jurnalistik. Oke. Berikutnya ya, kita akan lihat apa ya. Nah, jelaskan tujuan kritik musik dan cara yang baik untuk menyampaikan kritik. Nah, kamu suruh menjelaskan tujuan kritik musik dan cara yang baik untuk menyampaikan kritik. Nah, dalam dunia pertunjukan seni musik, kritik musik lebih ditekankan pada pemaknaan kegiatan menganalisis atau mengevaluasi pertunjukan atau sajian seni musik agar menjadi lebih berkualitas, menarik, dan indah secara musikal.
Dengan demikian, kritik musik tidak digunakan untuk menyerang, tetapi membangun. Agar terwujud kritik yang membangun, hindari penggunaan kata-kata yang bersifat mengecam, mencaci maki, mengolok-olok, atau kata-kata yang tidak pantas. Pilihan kata harus tepat, lugas, tegas, dan bersifat memberikan motivasi agar si pencipta karya musik atau musisinya tergugah untuk memperbaiki. Itu tujuan kritik musik dan cara yang baik untuk menyampaikan kritik. Nah, itu tadi ya, tujuannya diperhatikan. Jadi tidak ada yang mengolok-olok, mencela ya. Itu bukan bagian dari kritik musik ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan alasan kritik yang disampaikan harus objektif. Kemukakan argumentasi yang memperkuat jawabanmu. Aduh, harus objektif. Mengapa harus objektif? Nah, jadi implikasi kritik sebagai pendekatan yang objektif atau empiris adalah kritik harus mengandung proses penyelidikan yang ilmiah yang mencakup aspek-aspek seperti keaslian karya. Jadi diteliti apakah itu karyanya sendiri atau jangan-jangan dia hanya nyalin dari melodi yang sudah pernah ada di luar negeri, disalin, ganti lirik, lalu ditampilkan ngetop. Nah, itu perlu diteliti yang dimaksud keaslian karya. Lalu konsepnya, komposisi atau sejarahnya. Penilaian yang objektif guna mengevaluasi sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman, apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Ya, ini adalah kalau kamu disuruh menjelaskan alasan kritik yang disampaikan harus objektif. Mengapa harus objektif? Ya, karena memang harus melihat apakah karya itu asli dari konsepnya, komposisinya, atau sejarahnya. Ya, tuh. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Berikutnya kita akan ada pertanyaan, langkah membuat kritik musik untuk bahan latihan atau pembelajaran dapat dibuat tahapan sebagai berikut. Ya, jadi kalau membuat kritik musik untuk bahan latihan dapat dibuat atau tahapan-tahapannya sebagai berikut. Ya. Usahakan untuk selalu fokus melihat pertunjukan, ya. Jadi kalau kamu mengamati pertunjukan itu fokus. Jadi tidak pikirannya melambung kemana-mana. Jadi usahakan untuk selalu fokus melihat pertunjukan dan hindari melakukan kegiatan lain seperti berbincang dengan penonton lain, makan, atau bermain gadget. Ya. Pikiran dan hati dikonsentrasikan pada pertunjukan sehingga dapat merasakan lagu-lagu yang disajikan. Ya. Contohnya ini kita ambil contoh ya, misalnya kemarin ada di Gedung Kesenian Jakarta waktu ada Mariposa ya. Setahun yang lalu itu ada Mariposa kita. Nah, ada seorang kritik musik datang ya, dia akan duduk tenang dari awal sampai akhir, mengusahakan untuk selalu fokus melihat pertunjukan dan dia tidak akan tergoda oleh samping kiri kanan yang mungkin akan mengganggunya. Bahkan untuk makan, minum, ataupun gadgetnya pun kita hindarkan. Itu adalah langkah membuat kritik musik dalam supaya kita bisa objektif atau fokus ketika kita mengamati ya.
Berikutnya adalah nah, ini masih ada sambungannya ya. Jadi kalau kalian sudah fokus tadi, kalian juga harus membuat apa? Catatan-catatannya. Ini selain tidak makan, minum, tapi juga harus membuat catatan-catatan kecil atau singkat yang isinya tentang kebaikan, kekuatan, kekurangan, kelemahan, dan kemungkinan solusi atau jalan keluar yang ditawarkan. Catatan kecil ini berfungsi sebagai acuan atau pengingat ketika menulis kritik musik yang sebenarnya. Jadi yang tadi fokus ya, itu yang kedua kita harus membuat atau menuliskan apa yang telah dilihatnya. Yang ketiga, catatan-catatan kecil tersebut dikelompokkan sesuai bahasan-bahasan atau analisis yang akan disampaikan, contohnya kelompok vokal dan kelompok instrumen misalnya ya. Itu adalah yang ditulis dalam catatan. Yang keempat, tulisan kritik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata-kata yang disusun harus sopan dan hindari sikap menghakimi. Ya, itulah. Jadi ada 4 ya tadi kalau kamu lihat. Yang pertama, usahakan fokus. Lalu membuat catatan. Lalu yang ketiga, catatan dikelompokkan. Ada unsur melodis, harmonis, ritmis, mungkin vokal, instrumen, dan seterusnya. Itu buat kelompok-kelompok. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan hindari sikap menghakimi. Oke, itu adalah bagian dalam kalau kita mau objektif dalam membuat sebuah tulisan tentang kritik musik. Berikutnya, jelaskan pentingnya kritik musik bagi seorang pemusik atau kelompok musik tertentu. Jelaskan pentingnya kritik musik bagi seorang pemusik atau kelompok musik tertentu. Nah, pendekatan kritik merupakan salah satu cara untuk memberikan penghargaan dan memberikan nilai terhadap pertunjukan musik. Pendekatan kritik dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki atau mengembangkan karya pertunjukan musik. Nah, jadi di sini kita tujuannya adalah untuk memperbaiki atau mengembangkan karya pertunjukan musik. Ya, banyak hal yang bisa lihat ketika kita mengamati sebuah pertunjukan musik, dan itu tadi di bahasan sebelumnya kita harus mencatat dan mengelompokkan ya. Tuh tadi, jadi kalau kamu suruh menjelaskan pentingnya kritik musik bagi seorang pemusik atau kelompok musik tertentu, jadi pendekatan kritik musik merupakan salah satu cara ya, untuk memberikan penghargaan dan pemberian nilai terhadap pertunjukan musik. Tuh. Berikutnya kita akan melihat jelaskan fungsi kritik musik pada perkembangan musik. Kamu suruh menjelaskan fungsi kritik musik pada perkembangan musik. Ya, dalam dunia pertunjukan seni musik, kritik musik lebih ditekankan pada pemaknaan kegiatan, menganalisis atau mengevaluasi pertunjukan atau sajian seni musik agar menjadi lebih berkualitas, menarik, dan indah secara musikal. Dengan demikian, kritik musik tidak digunakan untuk menyerang tetapi membangun. Ini bahasanya masih sama yang tadi ya. Jadi, fungsi kritik musik pada perkembangan musik untuk perkembangan musik, bukan untuk digunakan untuk apa? Untuk mengolok-olok, ya, untuk mencaci maki, tapi kritik musik digunakan untuk membangun ya, apalagi menyerang ya. Oke, tuh ada lagi yaitu tentang
Jelaskan menurut pendapat kalian perbedaan yang mendasar antara kritik ilmiah dan pendekatan-pendekatan kritik yang lainnya. Nah, di kritik ilmiah itu cenderung bersifat akademis sebagai bahan latihan. Ya. Kritik ilmiah atau kritik akademik memerlukan data dan analisis yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apakah kritik yang lainnya selain kritik ilmiah, misalnya kritik musik tadi, apakah bisa tidak dapat dipertanggungjawabkan? Kalau ada yang bertanya seperti itu, ya semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud di sini adalah yang ilmiah ini ya. Ilmiah itu biasanya menggunakan sebuah, kalau kalian buat KTI itu membuat kuesioner ya, data-data. Nah, dari data-data itu, data yang kamu sampaikan itu di-sharekan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu untuk contohnya. Baik, masih ada? Oh iya. Tuliskan tiap aspek yang patut diperhatikan dalam penulisan kritik ilmiah. Nah, kalau sudah menuliskan ada 4, yaitu data yang digunakan sebagai dasar penulisan kritik adalah data yang telah teruji kebenarannya. Analisis data adalah buah pendapat atau opini kritikus mengenai suatu hal yang dikritisi berdasarkan data yang telah diperoleh. Kritik ilmiah harus menggunakan kaidah-kaidah atau tata bahasa ejaan bahasa Indonesia. Format penulisan kritik ilmiah minimal menggunakan 3 pokok bahasan, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup minimalnya ya. Oke. Nah, ini tuliskan tiap aspek yang patut diperhatikan dalam penulisan kritik ilmiah. Nah, tadi ada kritik pedagogik, ada kritik apa tadi? Yang ini ilmiah, dan ini adalah aspek yang harus diperhatikan dalam penulisan kritik ilmiah ya. Oke, kita akan lihat lagi. Tuliskan hal-hal apa saja yang dapat disampaikan dalam tulisan kritik ilmiah. Waduh, tulisan apa ya kalau kamu mau buat kritik ilmiah? Pertanyaan, apakah kamu sudah pernah membuat KTI, karya tulis ilmiah? Nah, itu karya tulis ilmiah itu tidak jauh dari ini ya. Nah, mungkin sedikit-sedikit merempet ya. Pembahasan berisi tentang pendapat atau opini penulis tentang segala yang ingin diungkapkan. Penulisan ini sebaiknya dilakukan secara berurutan dari topik bahasan satu ke topik bahasan yang lain. Tiap topik bahasan hendaknya sudah memuat materi yang dikritisi, sisi apa atau mana yang dikritisi dengan menggunakan landasan teori atau pemikiran serta data pendukung, kemudian ditutup dengan sebuah solusi. Nih ya, gambaran kemarin sudah pernah beberapa tahun yang lalu membuat karya tulis ilmiah dengan tema tentang musik keroncong tugu. Nah, temanmu, kakak-kakakmu pernah datang ke sana, bawa video, bertanya seharian belum ketemu, baru ketemu berapa orang, masih sampai 3 kali. Ya, akhirnya data itu didapat, dan ketika data itu dapat, dibuat kuesioner pada teman-temannya. Ternyata dari data kuesioner itu banyak yang mereka juga belum tahu, tapi mereka sudah mempunyai data valid dari sumbernya tentang musik keroncong tugu. Dan akhirnya ketika dibuat tulisan dari data-data, akhirnya mereka bisa menyimpulkan bahwa generasi muda masih belum banyak yang mengenal tentang keroncong tugu. Nah, itu misalnya membuat karya tulis ilmiah. Tapi dalam hal ini landasannya adalah apa? Survei, data, kuesioner
Itu menjadi landasan penelitian ya. Oke, itu adalah sekilas tentang kritik musik yang tadi kalian sudah lihat. Jadi ada kritik ilmiah, kritik musik, kritik pedagogik ya. Lalu ada kritik populer ya. Kritik populer itu berkaitan dengan program-program televisi, misalnya ajang pencarian bakat. Kalian pasti sering lihat di TV-TV, pasti ada yang mengomentari. Nah, itu sampaikannya harus apa? Menarik, karena itu bagian dari entertainment, dari sebuah pertunjukan ya. Maka kalau kritik populer itu memang mungkin settingan ya. Nanti saya tanya ini, nanti saya tanya ini, dan seterusnya, itu mungkin sudah disetting. Oke, itu saja dari saya tentang materi kritik musik. Jangan lupa silahkan nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Begitu, terima kasih, selamat mengerjakan.